Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Still with me with Desmond Insane, aka lagi dan lagi. Hari ini di tempat gue ada kedatangan temen, salah satu contoh motivator juga untuk hidup sehat, yang tak lain tak bukan Bang Cobra. Apa kabar, brother? Bos, Baik, sehat, baik. mantap. Kayaknya lagi persiapan nih. Persiapan apaan dulu ini? Ini persiapan apa nih? Kayak mau tahun baruan kayaknya. Persiapan apaan ya? Udah, yang penting siap mah. Udah siap-siap terus. Siap-siap. Siap-siap terus. Pokoknya Jadi, harus disiap-siapin deh ya. iya, jiwa komando lah harus selalu siap ibarat. Ini gue sebelum ngebahas tentang siapa Bang Cobra saat ini, mungkin bisa diceritain sedikit asal muasalnya Bang Cobra nih kenal fitness tuh udah berapa lama? Kalau perjalanan sejauh ini ya dari awal sampai sekarang itu kurang lebih pas 7 tahun. Dari 7 tahun. Oktober ya, Oktober ke Oktober ya kurang lebih itu pas 7 tahun nih. 7 tahun? Tahun ke-7. Oke. 2014 berarti. 2014. Pas 7 tahun. Nah, ini kan kategorinya sekarang nih, siapa yang nggak kenal di Indonesia ini Bang Cobra ya? Jangan gitu lah Indonesia mah di Cengkareng aja belum ada yang tahu. Minimal nih di sekitar pojokan belaksonoan Pulau Jawa nih udah pada kenal nih sama Bang Cobra nih. Nih Jawanya sebagian. asal muasalnya Bang Cobra nih. Sebelum kenal jadi atlet nih, sebelum jadi fitness mania, sebelum jadi atlet nasional nih. Sebelumnya apa sih Bang? Ya umum kerja ini? kerja serabutan. Serabutan maksudnya gimana Bang? Ya orang ada misalnya kerja bangunan, ya bangunan, ada orang misalnya sampingannya misalnya kerja apa harian apa kita ikut. Pokoknya bongkar barang apa di gudang. Pokoknya apa aja gitu, tuh. ya. Bantuin orang pindahan dibayar, yang penting ada bayarannya gitu. Yang penting ada bayarannya, yang penting halal ya Bang? Ya, halal yang jelas ya. Fokusnya di angkot lah, di angkot. Oh di angkot? Nyupir? Nyupir, supir angkot. Beneran Bang? Serius, dari tahun 99 sampai 2008 di angkot. 99 sampai 2008? Iya, 2007. Itu di angkot? Di angkot. Trayek mana Bang? Trayek dulu Omprengan Tangerang Kota, Kalideres Serpong, Kalideres Kota Bumi, udah dicobain. Tangerang berarti sampai ke Kota Bumi. Kalideres Kapuk, udah. Oh iya. Gitu, berarti sebelum jadi atlet seperti sekarang nih. Bukan atlet, cuma pelengkap ini. Oh pelengkap. Oh iya, ada istilahnya yang pernah gue dengar, hanya melengkapi panggung sandiwara. Cuman pelengkap, jadi cuman prame aja. Oh ramein doang. Iya. Jadi kalau kata-kata zaman tim hore dulu, tim hore, bener banget. Jadi bener. Jadi sebelum terjun ke dunia sekarang nih, berarti abang tuh dulu di angkot. Di angkot, lamanya di angkot. Nyetir. Iya nyupir. Bukan nyetir F1 kan? Bukan. Berarti nyetir angkot. Nyetir itu angkot. Murni Bang? Murni. Nah sekarang gini, dari perjalanan hidup dari yang dulu serabutan kerjaannya, kata tadi bongkar barang lah, bongkar bangunan, kuli, dan jadi sopir angkot, sampai ke bentuk badan kayak gini nih Bang. Siapa yang modalin Bang? Modalnya modal nekat, modal kemauan sebenarnya. Modal kemauan. Modal kemauan. Karena dalam keyakinan saya prinsip ya, itu udah masuknya prinsip. Saya nggak boleh kehilangan semangat, intinya itu aja. Oh gitu. Jadi perlu diingat juga nih teman-teman nih. Salah satu kata-kata motivasi mungkin ya buat teman-teman yang baru mulai ialah kerja keras dan mentekun ya Bang. Konsisten, bahasa kerennya konsisten ya. Iya, konsisten bahasa zaman sekarang ya. Kan ada nih Bang nih, info yang dengar-dengar. Mudah-mudahan sih bohong, tapi mudah-mudahan 100% bener nih. Apaan tuh? Kalau kita mau punya badan bagus, ini ada dua pilihan Bang, dari dompet sendiri atau dompet orang lain. Maksudnya dompet orang lain kan abang tahu nih banyak. Iya. Ya janda-janda sebelah sana Bang, ya kan? Ya. Tapi kalau memang dari orang lain, saya belum ngerasain seutuhnya maksud dari satu pihak tertentu, bukan ya. Terlebih dari banyak sejauh ini. Dan ini sekarang ini aja karena mungkin kalau boleh dikatakan punya nama mungkin kata orang-orang. Jadi lebih ke support. Dalam bentuk ya suplemen. Oh suplemen. Kebanyakan suplemen. Ada yang memang langsung money cash misalnya gitu kan. Oh uang tunai. Bahasa Inggrisnya jago. Ya udah. Tadi kerja sebagai driver, gue nggak ngomong supir. Driver, ya kan? Driver angkat, angkat tenggoreng, angkat tenggoreng. Jadi terus berubah, ganti profesi jadi atlet, dapat cash money. Bahasa Inggrisnya luar biasa nih. Terus, nah latihan nih Bang nih, ngomong-ngomong masalah tadi. Berarti pas dari zaman dulu nyetir itu belum sempat latihan kenal gym?
Belum, pokoknya terakhir 2014 aja itu juga lagi narik angkot. Lagi narik angkot. Tuh, depan gym itu depan jalan raya itu kan ada gor ya, salah satu gor di Cengkareng. Oh, Cengkareng. Gor lama, gor Cengkareng. Asal muasal itu. Iya, tiap hari lewat. Kebetulan di situ ada salah satu event dulu body contest. Tahun 2014 ya, tadi. 2014. Ya 3 bulan sebelum saya ikutan fitness gitu. Iya. Badannya bagus-bagus, saya bisa enggak gitu. Selebihnya saya masih ngangkut mundar-mandir karena rute ibaratnya Kalideres Kapuk itu deket kan. Jadi dalam satu hari itu kita berapa kali ngelewatin sampai acara kelar gitu. Kelar. Itu pas kebetulan beda hari beda bulan lagi nongkrong gitu. Teman security badannya kurus. Bro, nge-gym yuk. Enggak, malu gitu. Iya. Ya udah kalau lu malu di luar aja, anterin gua ayo gitu. Gitu. Motor dia saya bonceng di luar biasa gitu. Jadi nganterin teman-teman tuh nganterin begitu. teman tuh. Nganterin teman. Terus selama 1 bulan itu juga. Cuman kehalang setebal kaca aja kita ngeliatin gila orang badan gede-gede gitu. Berarti abang di luar nih di parkiran. Saya di luar. Ngeliatin orang-orang ini latihan tuh. Ngeliatin orang fitness. Terus badannya kan gede-gede misalnya gitu kan. Bisa nggak gua gitu ya? Gitu aja sih selebihnya. Cuman dari sebulan lama-lama iya ya. Karena itu tadi motivasi dari yang latihan juga. Hai bro, fitness bro. Oh, gitu. dari teman-teman yang di fitness tuh ngajak tuh motivasiin ya kan? Ya, karena gini ya, berarti nggak ada hal yang nggak mungkin ya bang. Ditambah lagi pas waktu itu kita di tontonan televisi itu kan aktor-aktor luar kan, Hollywood. Bener Hollywood, keren-keren bener. Iya, film-film action kayak misalnya Rambo, Jean-Claude Van Damme gitu kan. Itu kan paten-paten. Iya. Paling yang sekarang badan bagus, skill, dia punya keahlian ibaratnya bela dirinya gitu kan. Karate kan, taekwondo tuh. Iya. Berarti asal muasalnya tuh nganterin temen yang seorang security, abang nganterin doang, dia latihan, abang di luar. Terus teman-teman di gym itu ngajak abang tuh motivasi. Nah mulai dari situ selama 1 bulan tuh enggak nyentuh, nggak megang. Enggak. Baru dari situ mutusin gitu. Mulai seneng nih, mulai iseng-iseng ngejalanin semua prosesnya sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini malah kan bahkan sekarang nggak mau berhenti kalau bisa. Oh iya dong. Saya sering gambling bahkan sama member-member gitu. Kelihatan orang misalnya member nih punya duit, latihan jarang, badan pengen bagus, saya gambling. Ya udah sekarang begini aja lah. Kalau ente misalnya mau nyerah sekarang fitness berhenti olahraga, gym khususnya gym aja yang kita jalanin sekarang. Situ suruh saya berhenti aja dah. Yang lihat saya kondisi saya sekarang begini misalnya. Terus itu berapa tahun perjalanan saya, berapa konsistennya saya, gimana? Sekarang abang punya duit berapa? 25 juta punya? Kasih saya sekarang cash depan mata saya. Saya berhenti. Saya bakalan tolak. Saya nggak bakalan mau berhenti. Saya tolak misal. 25 juta sana ini. 25 juta, 30 juta untuk saya berhenti fitness, kontes, misalnya berhubungan sama fitness aja dulu. Saya bilang saya tolak. Kenapa? Karena sudah ngerasain manfaat banyak dari keuntungan dari fitness. Berarti kan olahraga itu sangat penting ya bang. Dan kata salah satu senior kita, sehat itu mahal harganya. Iya, bukan mahal lagi. Apalagi kalau udah berprestasi kayak Bang Cobra nih. Tapi by the way nih, dari tadi gue ngomong-ngomong Bang Cobra nih, gue belum tahu nih. Mungkin teman-teman yang nonton juga belum tahu. Abang tuh nama aslinya siapa nih? Kan nama panggung kan Cobra nih. Ini kalau ditanya nama asli, saya suka garuk-garuk pala. Nah, apa itu begitu? Karena nama asli itu kan lebih ke dibilang privasi ya. Oh, privasi. Jadi nggak boleh nih teman-teman kalau ada mau tahu? Ya boleh sih, boleh. Cuman kebanyakan dari zaman dulu yang kenal nama asli itu ya mungkin orang-orang terdekat, lebih ke keluarga. Sekarang udah ibaratnya ada bisnis kecil-kecilan, sales lah bahasa ini ya. Kalau nggak ada transaksi jual beli atau keterikatan yang berhubungan sama perbankan, saya nggak ada orang tahu. Pasti mau jadi mau enggak order nomor rekening bro gitu, baru pasti tahu dia nama saya. Oh, buat nama asli ya Miftahudin. Iya, kemarin juga di salah satu ini ya vlog teman udah belak-belakan. Oke, berarti nama aslinya Miftahudin, terus nama panggung nih. Iya, nama panggung Cobra. Iya. Memang sih kalau teman-teman mau tahu lebih detail tentang beliau nih, cari aja tuh di Instagram Cobra. Kenapa namanya Cobra? Lihat aja backnya tuh lebar kayak pala ular kobra. Terus itu, yang kedua, nih lahiran dari kota mana bang? Lahiran, waduh baru ini juga saya ditanya sampai ke lahir ini. Entar ditanya ibu bapak nih. Oh enggak, kalau itu privasi. Mungkin ntar ditanya anak, pacar, siapa tahu kan? Kalau dikasih tahu hari lahir juga ntar ada yang muasain.
Tapi ya insya Allah ya doanya yang baik-baik. Tapi ketika orang punya tahu nama aslinya kan itu doanya lebih ini kan, lebih cepet nyampe. Nanti kalau saya doain kan, ya Allah doain ya kan gitu kan. Iya, lahir asli dari Rangkas Bitung. Rangkas Bitung. Lebak, Rangkas Banten Bitung. Ya kurang lebih 83 ya. Kelahiran tahun 83. Iya, 83. Oh, iya. Berarti perjalanan juga masih panjang, prestasinya juga insya Allah juga makin pesat ya, Bang. Amin. Dan sejauh ini saya bilang masih berusaha konsisten gitu. Konsisten. Karena konsisten itu susah ya, Bang? Ya, bukan main lah. Iya. Istilahnya saya sejauh ini belum ada kata lelah untuk event di mana aja kalau kita mampu, ibaratnya dari segi akomodasinya, badannya, siap bersaing sama yang lain, nggak terlalu memalukan gitu dan memilukan. Kondisi khususnya kondisi badan. Kan itu harus benar-benar dipersiapkan matang ya. Iya. Ya pengennya tiap ada event di mana saya ikut pengennya. Cuman kan itu juga balik lagi ke masalah sekarang kita ada tanggung jawab di bawah manajemen. Walaupun gimana-gimana kita harus menghargai keputusan manajemen. Kata manajemen kita udah siap atau gimana 100% sekalipun. Ya, harus siap. Kata manajemen jangan. Iya, kalau kata manajemen di event ini jangan ikut, event ini jangan ikut, event ini jangan ikut. Kapan ikutnya, Bos? Iya. Sementara sejauh ini misalnya kita mendapat sejauh ini perjalanan, itu saya nggak pernah 7 tahun tuh selalu ikut. Saya mau event di mana, besok ada event, turun lagi ada event, turun lagi gitu. Iya. Karena di satu sisi semangat buat diri sendiri. Terlebih banyak teman, banyak saudara, banyak rezeki. Banyaknya teman sekarang komunitas di sini kan. Iya. Udah otomatis. Karena banyak yang dari Jawa, dari mana, dari luar kota gitu. Silaturahminya nyambung. Nah, ini kan udah mau akhir tahun nih. Di 2021 ya, Bang? Kalau nggak salah ya, 2021. Nah, ini ada persiapan event terdekat atau enggak nih? Kalau pribadi sih jujur aja ya, saya orang yang nggak pernah nggak munafik. Artinya kalau memang mau turun. Kalau memang enggak. Ini sih adapun nanti ke depannya kita kan manusia cuma sebatas berencana ya. Betul. Ini keinginannya pengen lagi persiapan walaupun kondisinya begini sekarang gitu. Pengen. Terdekat di mana, Bang? Persiapan nih? Ya persiapannya cuma ada 2 pilihan. Kalau nggak Palembang ya Malang. Oh, di bulan? Di bulan Desember. Oh, Desember berarti Desember. Waktunya bersamaan masalahnya. Bersamaan, tanggal bersamaan. Persis. Kalau enggak kan kita bisa itu tadi, keliling tadi. Keliling betul. Nah, ini dalam untuk mempersiapkan event yang tadi 2 event tadi pilihan Abang tuh antara Malang ataupun di Palembang. Iya. Nah, persiapannya apa aja tuh, Bang? Nih kalau buat teman-teman yang mungkin yang belum ikut fitness atau yang sedang ikut fitness agar bisa termotivasi nih, apa tuh, Bang? Persiapan yang mesti dilakuin? Ya, persiapan yang mesti dilakuin yang paling penting adalah latihan. Latihan itu yang utama ya, Bang? Iya, yang utama. Mindsetnya kita jangan dulu ke suplemen, ke hal-hal lain. Lakukan seperti biasa, latihan seperti biasa. Lakuin seperti normal. Nanti ada perubahannya di pola makan doang sih, selebihnya itu. Pola makannya gimana, Bang, maksudnya? Ya, pola makan itu artinya kalau memang istilah kata kerennya ya diet gitu. Diet. Biasa kita makan nasi sehari berapa kali, sekarang ngurang-ngurangin karbohidratnya gitu, istilah kalau itu karbohidrat. Kalau boleh dikategorikan ibaratnya zat tertentu ya, kandungan tertentu dalam satu makanan. Ngurang-ngurangin, belajarnya ngurang-ngurangin aja dulu. Iya. Porsinya. Cara pengolahannya juga penting juga, Bang. Ya, nanti belajarnya setelah ngurangin baru ninggalin. Jadi ada kaitannya ini kalau orang ngurangin perasaan terus ninggalin perasaan. Jadi jangan langsung mutusin sepihak. Sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa tuh buat teman-teman. Jadi sama kayak program diet juga, kenapa orang-orang awam yang belum pernah mencapai body goal mereka sering menyerah atau mengeluh. Waduh, baru dengernya aja udah ngap, Bang. Gitu kan. Sebenarnya tidak ada yang ngap, balik lagi ke niat. Betul, konsistennya, Bang. Saya salutnya kenapa kita enaknya di orang-orang bodybuilding ya, body fitness, sering ikutan kompetisi begitu. Jadi udah enak menikmati. Lu dalam 1 bulan ini naik 40 kilo misalnya lemak, berapa lama lu bisa ngikis itu gitu, buang itu untuk persiapan kompetisi atau ke prik yang dianggap badan lu paling bagus. Kemarin mundur di tahun kemarin misalnya. Itu bisa ditempuh dengan jarak tempuh paling lama atau paling singkatnya bisa menentukan. Tapi kalau orang awam kan coba belajar makan begini-begini belum apa-apa udah. Jadi intinya kita harus semangat untuk melakukan itu tadi, semangat modalnya. Ya paling gini juga, sama tambahan juga buat teman-teman kalau memang yang mau belajar diet itu tanya sama orang yang paham.
Ya setidaknya ya berpengalaman. Kan? Jadi kan kadang gini, ada asumsi di luar sana ialah diet itu nggak makan bang. Banyak. Gue lagi diet, makan gue sehari sekali. Salah sebenarnya bang ya. Tadi benar tadi kata abang nih, kurangin porsinya. Kurangin porsinya bahkan bisa lebih sering. Lebih kurangin porsinya, makannya lebih sering, kalorinya juga bagus dipangkas seperti apa, perbanyak protein, seratnya juga sama ya bang ya. Itu yang dikategorikan orang lebih ke belum apa-apa, baru kita menyampaikan aja didengarnya engap. Oh iya. Tapi kalau kita yang udah biasa ngejalanin, biasa aja. Iya benar sih, benar. Bahkan kenapa 1 tahun nggak ada event? Misalnya kita bicaranya masih berhubungan sama kondisi saat ini, pandemi kondisi fitness aja, kondisi persiapan ya. Iya. Nggak ada event 1 tahun buat persiapan satu event tertentu aja bisa disiapkan 2 bulan atau 3 bulan sebelum hari H. Sebelum hari H tuh bayangin. Artinya kalau kita mampu bertahan, ketika badan kita udah bagus diproses dalam 3 bulan, tempuh atau sampai capai target body goal, ya udah kesono, udah kita tinggal maintain aja sebenarnya itu. Simple kalau sesimpel itu ya. Simple serius. Contoh saya sekarang biasa ngopi nih. Ini ngopi ya sambil diminum nih. Oh iya, silakan bang. Saya juga ikut deh. Ya nggak pakai piring tuh, nggak apa-apa lah, piringnya takut keselak. Terus? Contoh minum kopi nih. 1 tahun kita biasa pakai gula misalnya. Tapi 3 bulan misalnya persiapan event kalau memang 3 bulan. Banyak kan teman-teman 3 bulan, 4 bulan saya juga tergantung minimal kondisi badan. Kondisi badannya nih. Jadi kita sendiri tahu ukuran ini kapan butuh proses berapa lamanya. Iya, lemaknya tebal 4 bulan, misalnya lemaknya agak ini 3 bulan, lemaknya tipis lagi, misalnya sekarang kayak kondisi sekarang, 2 minggu, 3 minggu aja ini udah disiapkan gitu. Itu pakai gula, sekarang berarti enggak. Itu doang, belajar ngurang-ngurangin aja dulu sebelum ninggalin. Iya benar. Kalaupun nggak mampu ninggalin, ya di minimal harus bisa ngeganti. Ganti. Ganti model kayak tadi abang bilang ngebahas tentang gula nih. Gulanya diganti nih. Sekarang kan ada trennya nih bang, namanya gula stevia, gula daun, atau gula yang pakai jagung nih, yang ada mereknya tuh yang kuning tuh kalau nggak salah, kana, slim gitulah. Nah, paling gitu ya bang, diganti dulu nih. Kalau memang biasa pakai gula pasir, diganti nih pakai gula diet. Iya betul ya bang ya, betul ya. Sama kalau makan nasi putih, diganti pakai nasi merah. Ya itu sebenarnya lebih ke cara ganti aja lah. Jadi jangan langsung dipangkas. Jangan langsung ibaratnya meninggalkan. Itu banyak orang yang salah. Benar. Pengen kurus, pengen cepet drastis, turunnya pesat, sampai nggak makan, minum ya. Itu tergantung balik lagi ke metabolisme orang beda-beda kan. Orang. Jangan ketika menyampaikan apa yang saya makan, belum tentu juga cocok misal di perutnya atau gimana gitu juga. Makanya pentingnya pemahaman badan sendiri. Nanti bakalan ketemu. Orang yang paling sulit itu melawan titik jenuh. Serius, itu yang paling sulit itu orang kebanyakan jenuh, gua bosen begini-begini aja, udahlah capek. Diet nggak ada hasilnya begini, udah makan jorok lagi. Padahal itu lagi proses. Proses nimbunnya aja kita tahunan, masa baru hitungan minggu pengen kelihatan ini ya enak banget. Karena begitu kan. Simpel hidup. Bener. Nggak ada instan ya bang. Iya. Berarti tidak menghargai proses namanya. Betul. Jadi kayak orang nih ngeliat abang nih, bang Cobra persiapan 3 bulan. Wah, udah rapi nih badannya. Body goals tadi dibilang tadi udah tercapai. Tiba-tiba nih baru 2 minggu udah jengah, aduh pengen banget makan, pengen makan lagi, pengen makan seblak, pengen lagi makan ini, berarti kan dia nggak nikmati prosesnya bang ya, belum sampai titik jenuhnya nih, udah. Lagi saya kayak macam sekarang ya, misalnya megang klien atau apalah bahasa trennya gitu, ngajar juga, alhamdulillah, lagi ada, alhamdulillah. Jadi kebanyakan gitu, kita kadang lebih kritis dari orang terdekatnya, bayangkan. Jadi sebenarnya tugas personal trainer atau apa gitu ya di gym-gym tertentu, itu tugasnya berat walaupun dibayar dengan rupiah segitu. Lebih perhatian dari pacar, dari istrinya, dari suaminya. Makan ingat ya begini-begini. Karena kita juga kan kredibilitas kita dipertanggungjawabkan. Betul. Dipitin Bang Cobra kok hasilnya begini-begini aja. Apa ternyata bukan kitanya, dianya. Dianya yang ngelanggar. Kalau ibaratnya nurut sama kayak kita sekolah lah. Rumusnya udah tinggal cari kan. Sama dengan 4, entah itu 3 kali 1, entah itu 2 tambah 2, ya kan, entah itu 2 kali 2. Rumusnya udah dikasih aja, kadang nggak mau ngejalanin. Pengen taunya jawabannya aja 4, pengen taunya ibaratnya berhasilnya aja prosesnya nggak mau ngelewatin. Pengennya six pack aja, pengennya kurus aja gitu ya.
Dia nggak mau jalanin prosesnya, Bang. Ya? Itu makanya yang mahal itu prosesnya. Benar. Sekarang kalau kita balikin lagi mundur ke belakang jauh, kita pukul rata. Kita nge-gym di salah satu gym. Membernya harganya sama nggak beda-beda? Sama. Kan? Ya kan? Fasilitasnya sama. Gerakannya sama. Yang membedakan apa? Apa tuh, ya Bang? udah pola makan loh. Balik lagi ke dapur ya, Bang? Ke perut ya, Bang? Iya. Apalagi sekarang lebih ke ini lagi ya, no money no muscle, jujur. Saya pribadi bayangkan kalau tahu dari dulu bahwa maksudnya bukan ini ya, bukan nggak tahu, artinya masalahnya kendalanya di masalah keuangan. Teman-teman fitness misalnya dari tas keluar tuh minum susu, minum ini suplemen gitu kan. Nah, saya misalnya minum air putih, air putih, latihan yang penting gitu. Orang latihan sejam pulang, saya ngandelinnya apa? Prinsipnya orang latihan sejam, nutrisi cukup apa cukup. Kalau gue walaupun misalnya nggak ada nutrisi, nggak ada amunisi, sampai tenaga habis gue mah. Sampai gempor istilahnya bilang ya. Tapi faktanya benar, senior-senior banyak sekarang yang bilang, dulu badannya misal kalau memang kita adu-aduan ya, bagus-bagusan. Dulu badan lu bagus sama gue, bagusan gue bro. Nge-gymnya juga duluan gua, kenapa badannya bagusan, jadinya bagusan lu ya. Sekarang tinggal dibalikin lagi hitung-hitungannya. Dulu abang latihan sejam, fokus ke suplemen, sementara walaupun saya nggak ada suplemen, tapi di latihan, walaupun kata orang bahasa penyampaiannya sekarang ya, anabolik atau katabolik atau apalah, atau stres otot, saya nggak mentingin itu. Yang penting gue latihan fokus. Daripada gemuk, saya prinsipnya mendingan begini, lari kenceng gitu. Dulu tuh lebih ke bercanda, bodo amat apa kata orang. Saya lebih ke begitu, Bang, dari dulu. Benar. Lu bro, gimana badan mau jadi? Latihan 3 jam, minum cuman jus doang, top es doang. Wallah, Bang. Sampai digituin. Orang nih, misalnya maaf nih, sekarang ya kan enak tuh, suplemen banyak, ada macem-macem ya. Iya, dulu susah sekalinya misalnya masuk di gym di Keteng itu murah, tapi pada zaman itu tetap jatuhnya mahal. Betul. Misalnya amino 1 5.000, 10.000, wow. Nggak taunya sekarang beli satu botol sekian ratus ribu diakumulasi gitu, akumulasi total satunya kurang lebih. Masa amino sekarang segede begini 700 perak harganya sih misalnya. Benar. Rp1.000, dulu 10.000 misalnya, karena susahnya pendistribusian suplemen dulu. Orang-orang gua sukup whey apa gainer, saya kan nggak tahu. Minum misalnya pre-workout apa, gila pantesan badannya bagus, dari dulu juga udah tahu. Oh ternyata kalau memang badan pengen buru-buru jadi, pengen cepat bagus, ada hasil, ya ibaratnya pupuknya banyakin masuk. Ya saya mah habis latihan pop es 2, batu esnya banyakin, kocok sama di botol juga sama, ngocoknya mah. Pas oh iya nggak apa-apa, lu dapat gede, gue dapat kering. Satu hari ibaratnya fitness udah ikut lomba 1 bulan. Yang 5 tahun fitness di situ pada zaman itu belum ada kontes, makanya saya bingung. Kok badan gue rusak kayak begini? Diajakin kontes gitu, kontes tuh kayak gimana sih? Ntar nanti gue gitu. Awal pertama gitu, sama yang punya gym itu kebetulan kan salah satu atlet gitu kan. Oh gitu, yang di daerah Cengkareng. Iya Najos gitu deh. Oh iya tuh, iya. Itu jadi, nah semenjak itu dan apapun itu, saya mah kalau udah sekali nyoba biasanya keterusan, susah ninggalin. Tipe yang setia, saya mau konsisten. Oh benar, sama, kita sama berarti ya kan? Bener sama ya. Ini saya Bang, saya kalau udah jalanin supir pribadi aja, seumur-umur saya supir pribadi, nggak pernah waktu jadi supir itu orang pindah ke satu blok. Waktu. Betul. Ini bosnya galak, misalnya begitu kan. Sama orang fitness sekarang. Di sono gym member 3 bulan, pindah lagi ke sini. Nyari apa? Betul. Ya pengen paling cuci mata atau misalnya lebih ke situasi lah. Betul. Lebih itu doang. Tapi kalau prinsip saya enggak. Walaupun gym yang gua jalanin sekarang misalnya butut atau serba gym lama, tinggal zaman lah atau apalah. Tinggal zaman, enggak lebih ke alat-alat canggih sekarang, lebih ke saya di situ aja udah tuh. Serius. Sampai sekarang nih. Serius, saya jiwanya begitu. Berarti supir pribadi aja saya bilang kan, di satu bos aja, orang mas satu ini udah si A teman misalnya, contoh kayak abang udah 10 kali dalam 1 tahun ganti bos. Saya mah di situ aja sampai bos bosen ngebuang ibaratnya kita. Ngebuang saya, ibaratnya sampai di mana bos butuh kejujuran dari saya, gitu. Gitu saya mah, ibarat gambling, sering gambling sama bos. Berarti sama ini juga salah satu pesan juga buat teman-teman, jangan lupa klik dan subscribe-nya dong di One More TV. Wajib kan buat dapetin informasi menarik tentang dunia fitness, dunia kesehatan, dan dunia nutrisi. Jangan lupa klik dan subscribe di One More TV. Asik, paten. Jadi baik lagi tadi,
memang semuanya itu perluin konsistensi. Konsisten, Bang. Betul. Ibarat jadi, kalau dalam satu hubungan mah kesetiaan. Kesetiaan dan loyalitas, Bang. Loyalitas, benar. Sama hal tadi Abang bilang, tadi Abang ngebahas tentang PT. PT itu memang salah satu ujung tombak keberhasilan seseorang, terutama klien. Karena gini, si klien ini udah ngasih duit ke kita nih, Bang, Betul. Ngasih duit ke kita, udah bayar sesi ke kita, berarti kan dia expect banyak untuk memperbaiki, merubah bentuk tubuhnya nih ke kita nih. Makanya dibilang PT itu lebih-lebih dari orang terdekatnya, Bang, ya. Iya. Sampai udah makannya jangan lupa diatur, makannya mesti begini istirahatnya, Bang, ya. Dan saya mah prinsipnya lebih apa-apa maaf ya. Maaf, saya bukan orang munafik terhadap materi, duit intinya. Tapi ketika saya megang orang, sebisa mungkin, semaksimal mungkin saya bantu terbaik. Bukan ibaratnya lebih, duitnya sedikit, gue nggak terlalu motivasi banget nih. Jadi badan lu syukur, enggak semua. Jadi udah. Saya nggak begitu tipenya. Hayo gitu. Dari ibaratnya keseharian aja kita masih WhatsAppan, awas siang ya Pak, awas itu Bu, gitu. Saya lebih begitu. Jadi bukan apa-apa materi, saya mah. Hari ini Abang puas dengan ibaratnya yang saya berikan, selebihnya mau hasil adapun hasilnya apa, itu saya lebih senang juga. Walaupun materi yang saya dapatkan lebih sedikit, ketika di Bapak ada perubahan, saya luar biasa senangnya. Oh iya, itu rasa kepuasan tersendiri, Bang, sebagai personal trainer ketika kliennya berhasil. Dan kedua ialah hasil terpenting ialah si klien ini akan cerita nih. Ya itu. Ke rekan-rekannya, ke keluarganya, gue berhasil berkat Bang Cobra. Ya gitu, makanya saya sejauh ini nggak pernah ada promo-promo. Ini misalnya PT apa itu mah semua bos bikin ini. Saya mah jujur HP aja sampai sekarang masih dikontrol bos. Ini begini. Karena saya mah bukan gaptek, karena nggak mau ini. Wah, gua misalnya juara satu body contest, juara ini atlet brand ambassador, enggak. Itu dulu dikosongin aja, cuman pelengkap tamu sandiwara Cobra. Bos yang ngisi, itu juga bos pakai begini gitu kan, emotnya gitu ya. Oh iya, misalnya misalnya personal trainer ada begitu. Jadi seolah menyebut siapa gua atau menawarkan diri gua, jasa gua tuh lebih ke malu sebenarnya. Benar. Serius, Bang. Berarti memang gitu. Bener-bener kata orang nih, Bang Cobra itu termasuk bahasa kerennya nih, Bang. Humble. Low profile. Benar-benar ya, ini kejujurannya ini luar biasa. Iya, serius. Ini maksudnya ngablak aja ya. Iya, saya mah begitu jiwanya, Bang, asli. Sebelum ikut manajemen One More, saya HP itu mau secanggih apapun HP yang saya pegang, yang saya punya. Itu nggak punya saya sosial media apa. Bos bikin. Ternyata untuk zaman sekarang mah penting kayak follower apa. Saya dulu mah nggak pentingin nih. Mau ada yang follow alhamdulillah, enggak ada yang nge-like syukur gitu ya. Nge-like alhamdulillah, yang enggak sebodoh amat. Lebih ke buat gimana sih, buat ituan pribadi aja, asumsi pribadi aja. Maksud koleksi pribadi. Lebih koleksi. Oh, badan gua tahun kemarin begini, sekarang begini. Jadi buat ngeliat progres kali, Bang, ya. Kenapa saya tiap 2 hari 3 hari posting? Karena kondisi badan per 2 hari atau 3 hari bisa berubah. Berubah pasti. Kemarin bagus kok. Oh, begini kurang. Ternyata asupannya kurang. Gitu. Jadi sekarang mah lebih memikirkan ke situ, dulu mah enggak kan. Benar. Gitu. Nah, kayak Bang Cobra ini tadi dari sekian tahun nge-gym, olahraga fitness, ada nggak sih salah satu atlet nasional ataupun internasional yang jadi idola Abang nih, yang jadi inspirasi nih? Kalau saya kebetulan jiwanya orangnya kalau untuk dalam hal itu saya nggak konsisten, artinya nggak memilih satu orang. Coba. Bisa jadi yang jadi sumber motivasi saya itu junior atau orang yang baru fitness malah. Jadi nggak mesti Ronnie Coleman gitu. Nggak begitu saya. Goyah kalau masalah begitu. Karena itu tadi kadang orang ada masanya, Bang. Betul. Ada masanya, benar nggak? Betul. Contoh Ronnie Coleman 8 tahun sekarang kayak gimana? Misal gitu. Ada lagi regenerasi berikutnya. Jadi yang kita harus pertimbangkan itu progres sama proses orang itu. Perjalanannya. Orang taunya kan hasil. Betul. Ronnie Coleman kelihatannya misalnya 8 kali Mr. Olympia dari tahun ke tahun misal. Tapi kita nggak tahu orang-orang di balik Ronnie Coleman yang memang isil mau gitu prosesnya. Bahkan bisa jadi orang yang lebih layak kita jadiin motivasi tuh orang-orang yang pesaing-pesaingnya dia sebenarnya gitu. Ini mungkin ada sedikit titipan sih dari teman-teman nih sebelum ngebahas ini. Banyak nge-DM saya, banyak pertanyaan. Bro, besok tolong tanyain ya ke Bang Cobra. Pertanyaannya ialah sebenarnya kondisi Abang seperti ini nih, saat ini nih,
dengan sebelumnya yang menjadi seorang driver, milih mana Bang? Kalau disuruh milih nih, milih kondisi saat ini atau Abang balik lagi jadi driver yang hidup dengan santai? Saya sekarang maaf sekarang ya, ini meril. Wallahi sekarang Abang ke ATM lah atau M-Banking transfer ke saya. Iya. Ini 30 juta bro, lu berhenti fitness lah, berhenti kontes atau misalnya apa. Saya tolak Bang, wallahi, sekarang nih. Iya, jadi artinya lebih memilih sekarang, artinya apa? Kenapa? Banyak manfaat yang udah kita dapatkan, walaupun maaf nih, saya buat teman-teman aja, saya perokok berat, ngopi sehari berapa kali nggak kehitung. Bisa bayangin nggak kalau kita nggak olahraga tapi racun masuk terus, itu masih ada bagus-bagusnya. Contoh, saya bukan motivasi yang baik taruhlah misal, bukan yang untuk ditiru nih, maaf. Tapi masih ada bagus-bagusnya. Usia 17 kayak 70, usia 39 kayak 18, misalkan begitu, maaf. Sekarang kan saya bukannya sombong ya. Ini karena udah sering jemur aja kan hitam, karena saya nggak mau putih orangnya. Putih buat apa? Esotis. Serius. Saya putih dikit aja berjemur, ada kontes nggak ada kontes, saya berjemur terus. Kenapa dari warna kulit saya hampir stabil terus. Paling kalau musim hujan begini misalnya nggak sempet, ya nggak sempet berarti dalam berapa hari ini. Gitu. Nanti kalau udah panas jemur lagi. Lebih ke begitu Bang, milih sekarang karena lebih senang gitu ya. Sehat, ngerasa makin usia makin bertambah, tapi kok makin percaya diri gitu. Serius. Oke, berarti pertanyaan di teman-teman terwakilkan nih, udah terjawab. Jadi kondisi saat ini atau kondisi sebelumnya, Bang Cobra milih saat ini karena apa? Banyak manfaatnya. Pertama dari segi kesehatan, kedua juga dia lebih fresh juga, lebih apa ya? Awet muda, bener. Olahraga itu salah satu anti-aging terbaik, ya. Jadi awet muda, kontrol makannya karena bagus ya Bang ya, betul ya. Istirahat juga cukup. Nah, paling dari hal itu ialah ada satu benang merah yang mesti diingat, teman-teman harus tahu konsistensinya. Harus konsisten menjalanin semua apapun bidang pekerjaannya. Harus menikmati lah, harus dinikmati. Kan? Harus seneng, harus cinta nih, ya kan. Nah, jadi mungkin Abang bisa sedikit kasih saran buat teman-teman One More TV nih. Sepatah dua patah kata, mungkin quotes bagus nih buat teman-teman yang baru akan mulai untuk hidup sehat, atau buat teman-teman yang mau ngejalanin dan serius di dunia fitness ini. Boleh sampein Bang, yuk diomongin Bang. Ya kalau intinya kalau untuk buat yang baru-baru ya, lebihnya. Saya nggak memutuskan atau mengkhususkan olahraga itu di bidang saya yang sekarang saya jalani nih misalnya. Apapun aja Bang. Intinya olahraga. Oke. Ya. Bahkan misalnya dari segi fitness mah untuk mencapai ke kancah internasional itu sama ya, seleksinya atau itunya lebih sulit. Intinya sama, cintai apa yang olahraga kita jadiin hobi, jalani, ibaratnya nikmati proses-prosesnya begitu. Enjoy the process. Yakin. Saya dulu jebolan bola Bang, jebolan bola, gila bola. Ya intinya selagi masih muda jalanin, nanti juga bakal kita dikasih suatu pilihan. Mana yang lebih nilai positifnya lebih banyak, istilahnya lebih tinggi ya. Mana yang sedikit. Nanti kita bisa menimbang-nimbang. Intinya sekalinya kita melakukan sesuatu hal positif, lakukan. Konsisten dan jalani dengan tulus dan ikhlas ya Bang. Yakin Pasti. Jadi jawabannya mesti yakin apa yang kita jalani itu akan menjadikan sesuatu hal yang baik buat diri kita, buat dari keluarga, untuk ke depan masa depannya Bang ya. Iya. Oke, gitu aja paling. Thank you Bang Cobra udah mampir ke tempat rumah kita nih. Luar biasa ini ya. Terus juga ada teman-teman yang mau mendapatkan giveaway atau hadiah dari PH Nutrition. Komen terbaik nanti nih akan dipilih 2 komen terbaik, akan mendapatkan hadiah dari sponsor. So stay with me with Desmond Insane, aka dan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paten.